Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Poso kelas 11A. Saya Dewi Syahran Salsabila. Saya Afrida Hairunisa. Dan baik, hadirnya kami di sini adalah untuk memberikan sedikit informasi tentang perkuliahan, khususnya dalam Fakultas Kedokteran. Seperti yang kita ketahui, menjadi seorang dokter merupakan cita-cita yang didambakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Tak bisa kita pungkiri bahwa menjadi seorang dokter bukan suatu hal yang mudah. Banyak rintangan yang dilewati untuk mencapai gelar dokter tersebut. Maka dari itu, di sini kami mendatangkan narasumber yang merupakan seorang dokter muda dengan harapan dapat menambah informasi untuk masyarakat yang masih awam terhadap dunia sekolah kedokteran. Baik, di sini kita sudah bersama narasumbernya. Bisa minta tolong perkenalkan dirinya. Baik, saya Syahran Salsabila, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, baik. Kak Syahrul, kami ingin memberikan beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, mengapa Anda memilih profesi dokter sebagai cita-cita Anda? Saat waktu masih SMA, saya ditanya cita-citanya apa. Sebenarnya cukup banyak ya cita-citanya. Sempat memilih masuk ke jurusan teknik, sempat juga memilih ke jurusan kesehatan. Cuma setelah mendapatkan beberapa masukan dari orang tua, teman-teman terdekat, dan juga orang-orang yang sudah memiliki karir yang stabil, di sini saya menyimpulkan bahwa memang kesehatan ya secara umumnya itu memiliki prospek kerja yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Selain itu memang minat saya saat sejak SMA itu memang berminat untuk masuk ke dunia kedokteran. Memang karena ada memang latar belakang dari orang tua yang juga dokter ya. Di situ saya belajar bagaimana dunia kedokteran seperti yang saya tahu, sehingga menimbulkan minat saya untuk masuk ke dunia kedokteran. Baik. Berapa tahun Anda menempuh pendidikan dokter? Saat kita mulai kuliah, kita kan menempuh terbang 4 tahun ya, di center saya 4 tahun. Ada beberapa center lain yang 3,5 tahun saja, dan ada yang 4 tahun. Jadi untuk maka saya sepakat untuk S1, sarjana 1, kemudian akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Namun di situ kita harus lanjut lagi melakukan pendidikan lebih lanjut ke profesi kedokteran, profesi dokter atau dokter juga. Setelah itu kita akan di wisuda, di SUPA, kita akan menjadi dokter umum. Namun kita belum boleh melakukan praktek pribadi. Kita harus melakukan pengabdian kepada negara terlebih dahulu, yang disebut internship selama setengah tahun. Setelah itu baru kita bisa melakukan praktek nanti. Baik. Cukup lama ya perjalanannya. Ya. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan, peristiwa apa yang paling berkesan bagi Anda? Peristiwa-peristiwa yang berkesan itu cukup banyak ya selama pendidikan, baik itu secara akademik maupun non akademik. Cuma yang menjadi titik balik untuk motivasi saya untuk belajar lebih lanjut itu ada sebuah peristiwa saat saya menjadi dokter muda, di mana saya itu sedang berjaga di IGD, dan saya bertanggung jawab untuk orang-orang yang datang periksa di IGD. Saat itu ada seorang yang datang dengan kondisi gawat darurat, seperti mungkin pasiennya sedang sekarat ya. Dan di situ saya akhirnya benar-benar memahami bahwa dunia kedokteran itu soal tentang nyawa manusia. Beban yang kita pikul itu sangat berat, sehingga kita merupakan kewajiban untuk kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk belajar lebih dalam lagi, belajar lebih konsisten, dan terus belajar agar meningkatkan kualitas pelayanan kami. Selanjutnya, yang terakhir, kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siswa-siswa yang ingin melanjutkan sekolah kedokteran? Baik, untuk adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, mungkin ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dari yang pertama itu soal kesiapan adik-adik menempuh pendidikannya. Kesiapan apa yang harus adik perkirakan? Itu pertama misalnya kesiapan waktu, karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak bisa dipungkiri bahwa waktu yang kita habiskan untuk belajar di dunia kedokteran itu nggak singkat. Adik-adik harus rela menyiapkan mental yang kuat, integritas yang kuat untuk tetap belajar, karena kita akan menghabiskan waktu malam untuk belajar, waktu siang juga untuk belajar. Biaya masuk ke kedokteran itu menjadi tidak murah, dan juga biaya per semesternya nggak murah, biaya alat-alatnya juga nggak murah. Jadi selain menyiapkan waktu juga bisa menyiapkan materi
kasarnya ya uang ya gitu ya yang masuk itu mungkin harus dipertimbangkan juga. Tapi kalau seandainya adik-adik benar-benar berminat masuk ke dokteran, ya silakan. Dunia kedokteran itu sebenarnya asik, dalam dan juga praktis seperti yang saya sebutkan tadi. Sekian yang mungkin saya bisa berikan mungkin terkait bagaimana nanti ke depannya jika ingin masuk ke dunia kedokteran. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Syahrul yang sudah memberikan materi atau memberikan informasi-informasi tentang seputaran Fakultas Kedokteran. Kami berharap informasi yang telah disampaikan oleh Kak Syahrul tadi dapat berguna bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Kami mengucapkan semangat dan good luck bagi semuanya yang ingin menempuh pendidikan selanjutnya. Terima kasih dan sekian dari saya, Amrida Hairunisa. Saya Dewi Syahran Salsabila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.